الهدايا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Sejarah Sunan Kalijaga, keberadaan agama Islam di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 wali pilihan, yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Said Putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur, walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar, yang kondisi dengan kehidupan rakyat jelata, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita, dikarenakan adanya musim kemarau panjang, semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya, sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said Putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata, atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahaminya pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam, jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada masyarakat, sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget. Bercampur bahagia menerima rezeki yang tak diduga-duga itu, walau mereka tak pernah tahu siapa yang memberikan rezeki itu. Sebabnya Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu, penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit, soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetorkan itu ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Para penjaga ingin mengetahui, siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah, tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri. Dia hampir tak percaya, pencuri itu adalah Raden Said Putra. Itu junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta ia tak berani. Khawatir dianggap membuat fitnah, maka penjaga gudang itu hanya minta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan.
Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 prajurit kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. Adipati Wilatikta marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Said tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan, tapi untuk itu Raden ke Majapahit itu, Said harus mendapat hukuman. Karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya, maka dia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya, kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah. Celaka kau Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya. Sesudah keluar dari hukuman, Raden Said benar-benar keluar dari lingkungan istana, tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban. Terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat kadipaten yang curang. Harta hasil rampokan itu pun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya, kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian sama dengan pakaian Raden, mengenakan topeng seperti topeng Raden Said. Bahkan juga, pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan salat Isya, mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asyik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di dalam sebuah kamar dia melihat seseorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa, sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia memperkosa gadis itu. Sudah selesai, Raden Said berusaha menangkap perampok itu. Namun pemimpin rampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu, penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said pun jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng itu. Topeng di wajah Raden Said, begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa jadi terdiam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui masyarakat. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Raden Said yang selama ini selalu merasa disayang dan selalu membela anaknya, kali ini membuat naik pitam. Raden Said diusir dari wilayah kerajaan Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini, kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi. Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang Adipati. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan. Adik Raden Said itu berjiwa bersih luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya,
dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Kemanakah Raden Said? Sesudah diusir dari Kadipaten Tuban, ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun dia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokan itu tak pernah dimakannya. Seperti dulu, selalu diberikan kepada lakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata, dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai Brandal Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gengangnya berkilauan terus. Diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat dia hadang langkahnya. Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamat-amati genggaman tongkat yang dipegangnya itu. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari, seperti emas. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi, kata si jubah itu, memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi, hanya beberapa lembar rumput. Kau merasa berdosa? Kata Raden Said dengan heran. Ya, memang berdosa, karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makanan ternak itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan benar-benar suatu dosa. Jawab lelaki itu. Hati Raden Said agak bergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, sayang mendapatkannya yang keliru caramu. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya anak muda? Jawab orang tua itu, jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, sahut Raden Said. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Lelaki itu tersenyum, demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri, itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said terdiam. Lelaki itu melanjutkan ucapannya, Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya, betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu, agung dan berwibawa namun mencerminkan pribadi yang baik. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentas kemiskinan dan penderitaan rakyat saat ini, kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim, agar mau merubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana ucapan seperti itu, yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras, dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu barang halal, ambillah sesukamu. Berkata demikian lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti, banyak pengalaman yang telah dicapainya, berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan aren itu tetap ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya. Tapi, setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon berubah menjadi emas.
berarti orang itu tidak mempergunakan sihir. La benar-benar merasa heran dan penasaran, ilmu apakah yang telah dipergunakan orang itu, sehingga mampu merubah pohon aren berubah menjadi emas. Selama beberapa saat Raden Said terpukau di tempatnya berdiri, dia mencoba memanjat pohon aren itu, benar-benar emas seluruhnya. La ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan. Aren itu rontok, berjatuhan, mengenai kepala Raden Said, langsung pingsan, itu terjerembab ke tanah, roboh ketika ia sadar. Buah aren yang rontok itu telah berubah lagi hijau seperti aren-aren lainnya. Raden Said bangkit berdiam, orang berjubah putih tadi, tapi yang dicarinya sudah tak ada di tempat. Ada di ucapan orang tua itu masih terngiang di telinganya, tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Tentang berbagai hal yang terkait upaya memberantas kemiskinan, Raden Said berlari mengejar berjubah putih itu, dengan segenap kemampuannya. Dengan dikerahkannya untuk berlari cepat, akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi. Demikianlah, setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar, tak ada jembatan, dan sungai itu tampaknya dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu, ucap Raden Said, ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid, pintanya. Menjadi muridku? Tanya orang itu sembari menoleh. Mau belajar apa? Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak pergi dari tempat itu, sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air, bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, mungkin saja golongan para wali. Dan setelah lelaki itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda itu duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi. Ratusan tahun silam doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Raden Said tetap duduk di tempatnya tanpa mengenal panas, hujan, dan angin. Ia tidak makan dan minum, tetapi ia tidak merasa lapar dan haus. Ia tidak sadar bahwa ia telah tertidur dalam keadaan bersemedi. Tubuhnya menjadi kering, wajahnya tumbuh kumis dan jenggot. Sekujur tubuhnya dilingkari akar tumbuh-tumbuhan liar. Orang-orang yang melewati tempat itu merasa aneh melihat seorang laki-laki muda yang duduk bersila di pinggir sungai. Akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun berlalu, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih. Kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama, sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai. Karena dia pernah bertapa di tepi sungai, ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang, hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi, selalu membawa tongkat atau pegangan hidup.
Itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai penunjuk jalan kehidupan. Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai. Itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama, yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa alas ke dalam sungai. Bahkan sedikit pun ia tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama, tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri, yaitu Islam. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika berguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh para prajurit Tuban, kepala rampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dikenakan Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan perampok itu, tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Quran dari jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten. Bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Tapi Raden Said masih belum menampakkan diri, banyak tugas yang masih dikerjakannya. Di antaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya, dia kembali bersama adiknya yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkirakan betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-putri yang sangat dicintainya itu. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, yaitu putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraannya, berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dari petani, pejabat, pedagang, bangsawan dan raja-raja dapat menerima ajaran Sunan Kalijaga yang berciri khas Jawa, namun tetap Islami. Karya-karya Sunan Kalijaga. Selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajarannya tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Seni wayang, proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. Seni ukir. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama Syahadatain. Seni suara. Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan karya berupa seni suara, bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja, Ilir-Ilir, Baju Takwa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas, yakni cenderung terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan blangkon. Hal ini jelas berbeda, sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah,
Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.